Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang sering disebut dengan AMH atau kepanjangannya adalah anti-Mullerian hormone. Sering pasien yang datang ke tempat praktek bertanya bahwa sebelumnya mereka sudah pernah diperiksa AMH-nya dan dikatakan AMH-nya rendah sehingga respons ovariumnya juga buruk sehingga peluang hamilnya kecil. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan AMH atau anti-Mullerian hormone ini? Jadi pada pasangan yang susah hamil atau pasien infertilitas, yang rutin kita periksa juga adalah yang disebut fungsi indung telur atau fungsi ovarium. Nah, fungsi ovarium ini terutama digambarkan dengan yang disebut dengan cadangan ovarium atau ovarium reserve. Artinya berapa banyak sel telur yang masih tersisa di indung telur. Kita ketahui bahwa sel telur pada wanita itu adalah disimpan di indung telur. Jadi disimpan bukan diproduksi. Artinya sel telur sudah ada di indung telur sejak masih di dalam kandungan. Yang kemudian jumlah sel telur ini akan makin sedikit sampai saat dilahirkan mungkin tersisa sekitar 300.000, dan kemudian selama bayi sampai wanita mendapatkan haid pertamanya yang disebut menarche, sel telur di indung telur itu akan terus dihancurkan sehingga makin sedikit yang tersisa. Dengan haid yang mulai teratur, maka tiap bulan sel telur di indung telur itu akan dikeluarkan dari gudangnya namanya atau poolingnya di ovarium untuk bisa dimanfaatkan. Ya, biasanya pada waktu haid sejumlah sel telur akan dibuang atau dikeluarkan dari gudangnya, dan kemudian dari sekian banyak sel telur yang dibuang, satu sel telur akan tumbuh berkembang sampai terjadi ovulasi yang sering disebut dengan masa subur, di mana wanita pada saat ini akan bisa dihamili. Jadi jumlah sel telur ini secara alami tiap bulan atau makin bertambahnya umur seorang wanita, maka jumlah sel telur di indung telurnya juga akan makin sedikit. Lama-lama akan habis. Kalau habis maka disebut menopause dan itu tidak bisa ditambah lagi. Jadi jumlah sel telur hanya bisa berkurang sampai habis, tapi tidak bisa ditambah atau diproduksi lagi. Oleh karena itu wanita dengan bertambahnya umur, maka peluang hamil akan menurun karena jumlah sel telurnya makin sedikit. Di samping itu, di samping makin sedikit, maka kualitas sel telur wanita juga akan makin menurun dengan bertambahnya usia seorang wanita yang disebut mengalami proses penuaan sel telur atau aging process. Dengan penuaan sel telur tentu peluang atau kualitas sel telur akan menurun sehingga peluang untuk hamil juga akan menurun. Nah, jumlah sel telur ini yang masih tersisa di indung telur itulah yang disebut ovarian reserve. Nah, ovarian reserve ini umumnya bisa kita duga atau prediksi dari pemeriksaan kadar hormon AMH atau anti-Mullerian hormone dari darah. Jadi dengan memeriksa AMH dari darah, kita sudah bisa memprediksi seorang wanita masih mempunyai berapa banyak sisa sel telurnya yang bisa kita manfaatkan dalam suatu program. Artinya makin rendah kadar AMH yang dihasilkan atau yang kita dapat, makin sedikit sisa sel telur yang ada di indung telur. Yang dimaksud rendah
Biasanya kalau sudah di bawah 1,2, artinya AMH-nya dianggap sudah rendah, artinya sisa sel telur makin atau sisa sedikit. Kalau masih 1,2 atau sampai 3,5 kadarnya, maka artinya sel telurnya masih banyak. Biasanya ada yang muda, umumnya sel telurnya masih banyak. Kalau di atas 3,5 artinya sel telurnya sangat banyak sekali. Biasanya yang dikenal pada pasien-pasien dengan polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Jadi AMH ini sangat menentukan berapa banyak sel telur yang masih ada, sehingga kita bisa menentukan program apa yang cocok untuk wanita tersebut. Jumlah sel telur itu disebut usia biologis, dengan usia wanita berdasarkan tahun kelahirannya disebut usia kronologis. Jadi pada umumnya usia kronologis akan berjalan sesuai dengan usia biologis. Artinya kalau kronologisnya makin tua, biologisnya artinya fungsi biologisnya juga akan menurun, sel telurnya akan makin sedikit. Tetapi kadang-kadang usia kronologis tidak selalu sesuai dengan usia biologisnya. Artinya bisa saja seorang wanita sudah berusia lebih tua tapi sel telurnya masih banyak, atau sebaliknya usia wanitanya masih muda tapi sel telurnya tinggal sedikit. Tinggal sedikit ini bisa karena pernah dioperasi indung telurnya, atau mungkin akan mengalami menopause dini. Jadi bisa saja itu terjadi, tidak selalu sesuai. Itulah gunanya diperiksa ovarian reserve atau cadangan ovarium untuk bisa membantu menentukan program apa yang sebaiknya dilakukan. Artinya kalau sel telur tinggal sedikit, maka harus dilakukan pengobatan yang lebih agresif supaya bisa terjadi kehamilan. Kalau masih banyak, mungkin masih bisa melakukannya secara bertahap di samping umur. Artinya kalau umurnya sudah tua, di atas 35 biasanya kita anggap tua, maka juga harus agresif karena umumnya sel telur tinggal sedikit, di samping kualitasnya sudah sangat menurun. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa AMH atau anti-mullerian hormone itu diperiksanya di darah, dan waktu pemeriksaannya tidak tergantung siklus haid. Fungsinya untuk menentukan masih berapa banyak sel telur yang tersisa di indung telur seorang wanita, yang terutama untuk mengikuti program kehamilan. Ada beberapa hal lain yang biasanya dilakukan untuk memeriksa ovarian reserve atau masih berapa banyak sel telur seorang wanita, antara lain dengan USG pada waktu haid misalnya, untuk melihat yang disebut folikel antral, artinya folikel-folikel yang sudah dikeluarkan dari gudangnya di indung telur dan siap untuk dipergunakan. Artinya kalau alami akan tumbuh satu, tapi kalau kita rangsang pakai obat-obatan maka bisa tumbuh lebih dari satu. Itu beberapa cara yang sering kita pergunakan untuk menilai ovarian reserve, yaitu AMH dan antral follicle count atau jumlah antar folikel yang ada pada waktu haid. Dua variabel inilah yang biasanya kita periksa secara rutin untuk menentukan berapa banyak sel telur yang bisa kita pakai dan program apa yang seharusnya diterapkan pada pasangan yang susah hamil. Nah, tadi yang kita bicarakan adalah ovarian reserve. Artinya tergantung berapa jumlah sel telur yang tersisa di indung telur dari pemeriksaan AMH maupun antral follicle count, maka kita membagi wanita menjadi yang disebut poor reserve, artinya sisa sel telurnya tinggal sedikit, itu karena kadar AMH-nya di bawah 1,2, jumlah follikelnya sudah di bawah 9, itu kita kategorikan wanitanya sebagai poor reserve. Kalau yang kita kategorikan normal reserve, artinya sel telurnya masih cukup jumlahnya, kadar AMH-nya masih di atas 1,2, tetapi biasanya di bawah 3,5. Itu kita sebutkan
normal reserve, artinya cadangan sel telur masih cukup. Tapi yang kita kategorikan sebagai cadangan sel telurnya masih sangat banyak, yaitu AMH-nya di atas 3,5 dan antara follicle count-nya di atas 15, itu kita sebut hyper reserve, artinya sel telurnya sangat banyak. Jadi secara umum kita membagi wanita berdasarkan simpanan atau cadangan sel telurnya atau ovarian reserve-nya dari pemeriksaan AMH dan antara follicle count menjadi normal reserve, ada yang hyper reserve, tapi ada yang poor reserve. Nah, kadang-kadang pasien agak bingung dengan yang disebut ovarian response, karena respon adalah indung telur wanita, artinya tumbuhnya sel telur wanita setelah dirangsang dengan obat-obatan, apakah obat hormon dalam bentuk minum maupun obat hormon dalam bentuk suntik. Dari ovarian reserve-nya, berapa banyak sel telur yang bisa tumbuh sampai menjadi matang. Jadi ovarian reserve adalah cadangan sel telur, sedangkan ovarian response adalah respon indung telur terhadap perangsangan dengan obat-obatan. Artinya, pasien yang poor reserve bisa jadi good response-nya. Pasien yang normal reserve ataupun hyper reserve, kalau dirangsang dengan obat-obatan hormon, bisa jadi responnya poor, jadi poor respon. Walaupun good reserve bisa jadi poor respon. Jadi sangat berbeda. Yang satu ovarian reserve, yang satu ovarian respon. Jadi respon adalah reaksi terhadap stimulasi dengan obat-obatan. Misalnya pada program bayi tabung, karena kita berharap telurnya tumbuh banyak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami mengenai ovarian reserve dan ovarian response supaya tidak bingung. Nah, penjelasan ini mungkin akan menambah pemahaman mengenai reserve dan respon tersebut. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.